Hey hop hop gengs! Di suasana kemerdekaan kayak gini, Indonesia emang selalu rame dengan berbagai kegiatan. Bahkan di masa corona kayak gini, masih banyak daerah yang melakukan perayaan 17 Agustusan. Mulai dari pengibaran sangsaka merah putih hingga lomba 17 Agustusan. Ya, semuanya dilakukan untuk mengenang hari di mana proklamasi Indonesia dibacakan yang menandai kemerdekaan bangsa kita dari jajahan Jepang. Nah, ngomongin tentang proklamasi Indonesia, hari ini Daftar Populer udah ngumpulin nih fakta mencengangkan proklamasi Indonesia di video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Oke, fakta mencengangkan yang pertama ini datang dari kondisi Bapak Proklamator Indonesia Bung Karno kala itu. Presiden pertama Indonesia ini ternyata sedang sakit saat membacakan proklamasi. Bahkan, sakit yang diderita Bung Karno bukan sakit biasa, melainkan malaria yang masih menjadi salah satu penyakit mematikan kala itu. Hal ini diketahui 2 jam sebelum pembacaan proklamasi, tepatnya pada pukul 8.00. Kemungkinan Bung Karno terjangkit malaria disebabkan daya tahan tubuhnya menurun pada saat proses penyusunan proklamasi Indonesia yang mengharuskan begadang dengan sahabat-sahabatnya saat itu. Tapi, meskipun sedang terkena malaria, pembacaan proklamasi bisa dibacakan Bung Karno dengan lantang, hingga akhirnya terdengar ke seluruh penjuru negeri. Seperti dokumen-dokumen pada umumnya, naskah proklamasi juga digandakan menjadi beberapa rangkap untuk berjaga-jaga, naskah yang asli, hilang atau disabotase orang. Namun, saat tanggal 17 Agustus 1945, di dini hari, naskah asli proklamasi menghilang setelah digandakan. Nah, siapa sangka naskah proklamasi asli ditemukan di tempat sampah oleh BM Diah. Jurnalis asal Aceh ini menemukan naskah asli proklamasi di tempat sampah kediaman Laksamana Maeda dan menyimpannya secara pribadi. Hingga akhirnya BM Diah memberi naskah asli ini pada Soeharto setelah naskah ini disimpannya selama 49 tahun, 9 bulan, 19 hari. Tentu saja ini menjadi sebuah bukti sejarah penting dan harus dirawat. Makanya hingga hari ini, naskah asli proklamasi masih bisa kita lihat. Selain cerita dari naskah asli proklamasi, bendera merah putih pertama juga memiliki sebuah cerita yang mengejutkan. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati ini ternyata berasal dari gabungan kain spray dan juga kain dari penjual soto. Nah, pilihan kain ini sebenarnya hal yang tidak disengaja oleh Ibu Fatmawati, karena kain yang sudah disiapkan sebelumnya hanya berukuran 50 cm, jadi kurang besar. Makanya, dengan sigap, Ibu Fatmawati menggapai kain spray putih di lemarinya dan kain merah yang didapatkan dari pemuda bernama Lukas Kustario yang dibeli dari penjual soto. Kedua kain ini kemudian disambung dan dikibarkan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menandai pertama kalinya sangsaka merah putih berkibar. Oh iya, bendera asli ini juga masih disimpan dan dirawat baik-baik hingga sekarang loh. Nah, fakta mencengangkan lainnya datang dari pria bernama Frans Mandur. Pria ini merupakan seorang fotografer yang mengabadikan semua momen pembacaan proklamasi lewat lensa kameranya. Mulai dari foto Bung Karno membacakan proklamasi, hingga momen pengibaran bendera merah putih yang pertama kali. Sebagai bukti sejarah yang menangkap momen kemerdekaan Indonesia, ternyata para tentara Jepang mendatangi Frans Mandur untuk mengambil negatif film foto-foto momen proklamasi. Saat ditagih oleh tentara Jepang, Frans menyembunyikan negatif film tersebut di bawah pohon dan beralasan nih, kalau negatif filmnya udah diambil terlebih dahulu oleh barisan pelopor, salah satu laskar pemuda pimpinan Soekarno. Untung aja sih para tentara Jepang percaya dengan alasan tersebut. Jadi foto-foto bersejarah yang merekam kemerdekaan Indonesia bisa selamat dan kita bisa melihat rekaman sangat berharga tersebut. Dan fakta mencengangkan terakhir datang dari rekaman pembacaan proklamasi. Tahu nggak sih, kalau pembacaan proklamasi yang pertama kali tidak terekam? Nah makanya, Bung Karno harus rela nih untuk membacakan ulang teks tersebut untuk menjadi jejak rekam kemerdekaan Indonesia. Sesaat setelah dibacakan proklamasi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat,
17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi mengudara lewat stasiun RRI memenuhi seluruh penjuru negeri dan memberi tanda kemerdekaan. Namun khusus untuk siaran luar negeri ternyata bukan suara Bung Karno yang terdengar, melainkan suara dari Yusuf Ronodipuro yang merupakan penyiar dari stasiun RRI kala itu. Saat itu, langkah tersebut termasuk hal berani ya, soalnya Yusuf Ronodipuro hampir dipenggal oleh Jepang karena ikut membacakan proklamasi. Nah, itulah tadi fakta mencengangkan proklamasi Indonesia yang sudah kita kumpulkan hari ini. Menurut kamu, mana nih fakta yang baru pertama kali kamu ketahui dari semua hal yang kita bahas? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gengs. Merdeka!